Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, saya Kesha Buru Purba dengan NIM 2213041023 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menampilkan video simulasi pembelajaran yang mengaplikasikan strategi pembelajaran Flip Classroom untuk membelajarkan suatu materi biologi jenjang SMA. Strategi pembelajaran Flip Classroom melibatkan perubahan tradisional dalam penyampaian materi. Guru menyajikan konten pembelajaran secara daring sebelum pertemuan kelas, sedangkan waktu kelas digunakan untuk aktivitas kolaboratif dan penerapan konsep. Ini mendorong partisipasi aktif, diskusi, dan pemecahan masalah dalam kelas, sementara pemahaman dasar diperoleh di luar kelas. Pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung pembelajaran mandiri. Nah, pada strategi pembelajaran ini, peserta didik melakukan kegiatan lower thinking order skills atau LOTS, seperti mengingat dan memahami di rumah. Sementara itu, saat peserta didik dan pendidik sudah bertemu langsung dalam kelas, proses pembelajaran berfokus pada kegiatan higher order thinking skills atau HOTS, seperti aplikasi, analisis, evaluasi hingga mencipta, guna memperdalam atau mempertajam sekaligus mempertegas pemahaman peserta didik terhadap suatu materi pelajaran. Beberapa kelebihan strategi pembelajaran Flip Classroom meliputi yang pertama, partisipasi aktif. Ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar di kelas, meningkatkan interaksi langsung dengan guru dan sesama siswa. Yang kedua itu pembelajaran mandiri, memungkinkan siswa untuk belajar mandiri, mengatur waktu mereka sendiri untuk memahami materi sebelum kelas. Yang ketiga, pemahaman yang lebih dalam. Siswa dapat memahami konsep-konsep di rumah dan menggunakan waktu kelas untuk mendiskusikan pertanyaan atau kesulitan yang muncul. Yang keempat, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk menyajikan materi dengan cara yang menarik dan bervariasi seperti video, simulasi, atau platform daring. Nah, keunggulan dari strategi inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk menerapkan strategi pembelajaran ini pada tugas proyek UAS Strategi dan Desain Pembelajaran. Selamat siang anak. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini, baik? Puji Tuhan, sehat Ibu. Baik, puji Tuhan. Oke. Udah bisa kita mulai pelajarannya? Sudah Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kepada Siska, yuk silahkan dipimpin doanya.
Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Doa saya pimpin, doa dimulai. Doa dimulai saja. Baik, terima kasih Siska. Oke, kalian semua sudah melihat apa yang dikirimkan? Sudah Ibu. Baik Ibu. Sudah menonton videonya? Tentunya sudah Ibu. Ya benar. Nah Ibu. Oke, kalau misalnya kalian sudah nonton, sepatutnya hari ini sudah paham apa itu konsep dasar tentang ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Di sini itu ada teori. Silahkan baca ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik dapat memahami hakikat ekosistem, jenis-jenis komponen ekosistem, dan interaksi yang ada di lingkungan sekitar. Oke. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh ditanya ibu ya nak. Baik Ibu. Nah, setelah kalian belajar, ada berapa komponen dari ekosistem? Siapa yang bisa jawab? Oke, Siska, silakan nak. Komponen itu ada dua. Yang pertama itu komponen biotik dan abiotik. Baik, benar. Nah, ada dua ya, komponen biotik dan abiotik. Nah, apa saja sih itu komponen biotik, abiotik? Siapa yang bisa jawab? Oke, Matthew, silakan nak. Baik Ibu, sesuai dengan namanya komponen biotik, bio artinya hidup. Maka komponen ini merujuk kepada seluruh organisme hidup, mulai dari kelompok bakteri, protista, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Lalu yang kedua, komponen abiotik. Artinya tidak biotik hidup, maka komponen yang tersusun atas benda mati atau unsur-unsur tak hidup seperti curah hujan, air, tanah, dan sebagainya. Baik, jawabannya bagus sekali ya. Kelihatan kalau kalian sudah belajar. Nah, karena kalian sudah memahami apa itu ekosistem, di sini ibu ada membuat LKPD-nya. Kalian mengerjakan LKPD-nya, lalu kita akan membahasnya secara bersama. Kira-kira kalian butuh berapa lama waktu untuk mengerjakan LKPD? 15 menit Ibu. 15 menit cukup nak? Cukup Ibu. Oke, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Gimana semuanya? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah Ibu. Oke, kita bahas ya nak. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Saya Oke, Siska silakan nak. untuk jawaban nomor 1 yaitu soalnya pernyataan yang tepat mengenai ekosistem adalah menurut Siska itu Ibu, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, tepat sekali. Sesuai yang kita pelajari ya. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Matthew. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, pasangan antara interaksi serta contoh yang tepat adalah pilihan atau opsi A, yakni 1A, 2C, 3B, dan 4D. Oke, benar, tepat sekali. Nah, setelah ibu perhatikan, kalian sudah mampu memahami apa itu ekosistem, komponennya, dan interaksi yang terjadi. Nah, setelah kita belajar, ibu ingin tahu dong, apa saja yang kalian dapatkan setelah belajar di rumah, setelah kita belajar di kelas ini, dan setelah menonton video. Apa kesimpulan yang dapat kalian berikan? Siapa yang ingin memberikan argumennya? Oke, Siska, silakan Siska. Nah, hasil yang saya dapat selama belajar itu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, komponen ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik, serta ada beberapa interaksi antara organisme seperti interaksi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Demikian dari saya. Benar sekali. Kalau dari Matthew gimana nak? Baik,
Berdasarkan pendalaman materi yang telah dilakukan selama ini pun saya dapat menyimpulkan berbagai hal berikut. Yang pertama, definisi ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah interaksi yang terbentuk antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen ekosistem ada dua, ada komponen biotik dan komponen biotik. Nah, kemudian berdasarkan komponen ini terjadi interaksi yang terbentuk antara keduanya. Nah, tadi Siska telah menyebutkan 3 interaksi. Nah, saya lengkapi lagi, ada 3 interaksi tambahan, yaitu amentarisme, netralisme, serta kompetisi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tepat sekali apa yang kamu bilang. Ekosistem itu merupakan hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik itu contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan komponen abiotik itu contohnya air, udara, sinar matahari. Dan kalian juga telah mengetahui interaksi yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, karena pelajaran kita sudah selesai pada hari ini, kita akan mengakhiri pelajaran kita. Nah, karena tadi sudah dimulai dengan doa, maka sekarang kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Ibu sendiri. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih atas pengalaman belajarnya ya anak-anak. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Terima kasih Ibu.